Oke, selamat sore teman-teman, Halo. Mas Benny, Ya, selamat sore, Mas. Mas Selamat Fran. sore. Selamat sore. Gimana kabarnya? Sehat Baik, semua ya? Sangat Ya, baik ya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman hari ini, juga kepada mereka yang mendengarkan video ini, tentang apakah Allah itu satu, ataukah Allah itu lebih dari satu. Karena hari ini banyak orang yang berpendapat bahwa Allah itu satu, tapi sebenarnya bukan satu. Mereka memahami tentang doktrin Tritunggal atau doktrin Trinitas. Trinitas ini yang mengatakan bahwa loh Allah itu satu, tetapi ada 3 oknum yang ada di dalamnya. Nah ini sederhana kalau kita memahami. Kalau Allah lebih dari satu ya jelas bukan satu kan itu. Tentu saja kita tidak bisa berdebat dengan kata-kata. Maka kita hanya bisa mengatakan ini berdasarkan teks kitab suci. Karena saya sebagai orang Kristen yang mengagungkan Alkitab sebagai pandangan hidup saya, yang menuntun saya untuk mengerti sebuah ajaran, ya harus berpatokan kepada apa yang Alkitab sampaikan. Nah, Alkitab sampaikan ini apa yang Yesus sampaikan. Apa yang Yesus sampaikan tentang Allah itu satu ataukah Allah itu lebih dari satu? Ya. Apakah Allah itu tunggal ataukah Allah itu tritunggal? Ya, saya ingin menyampaikan ayatnya di Markus 12 ayat yang ke-29. Ya, tentang pembicaraan Yesus dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang Israel asli, orang Yahudi asli. Bagaimana kemudian memahami Allah itu? Yesus mengatakan demikian. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus ini mengutip dari Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 itu ya sama seperti itu. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ternyata Tuhan di sini ini bukan untuk menunjuk kepada dirinya Yesus. Karena itu menunjuk kepada Tuhan, huruf besar semua, yang kalau kita baca di kamus, itu salinan dari nama Allah Israel, ialah Yahweh. Jadi kalau diterjemahkan seperti ini, dengarlah hai orang Israel, bahwa Yahweh Allah kita, Yahweh itu Esa. Yahweh itu satu, diambil dari kata Ibraninya yaitu Echad. Nah, bagaimana kemudian kata Echad ini dipahami oleh Yesus dan orang-orang Yahudi? Ya, ayat berikutnya yang mungkin seringkali teman-teman dari pihak lain dalam hal ini Trinitas harus membaca ayat ini, ayat berikutnya. Lalu kata ahli Taurat ayat 20, ayat berapa ini? 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Kalimat ini sebenarnya sangat jelas loh ya teman-teman. Sangat jelas sekali. Dikatakan oleh orang ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa. Dia. Kata dia ini adalah kata ganti tunggal. Bukan orang Yahudi mengatakan, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa kalian, bahwa mereka itu Esa. Enggak. Orang Yahudi mengatakan dia itu Esa. Dan ditambahi satu kalimat lagi yang tidak bisa artinya lebih dari satu. Bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Jelas enggak ini kira-kira kalau misalnya hanya ayat ini saja yang ngomong, coba. Tidak ada yang lain kecuali dia gitu loh. Nah, kalau seandainya ada yang lain,
Ya jelas enggak ngomong kayak gitu Yahudi ini, orang-orang Yahudi. Tapi kita akan bertanya, oh iya memang orang Yahudi itu ya radikal monoteisme toh. Ya jelas Allahnya itu satu. Orang-orang akan membantah seperti itu barangkali ya. Karena orang Yahudi sampai hari ini Allahnya itu cuma si jindil. Satu tokdil. Itu tidak bisa disangkal ya. Sampai hari ini orang Yahudi dari dahulu ya, dari kemarin sampai hari ini Allahnya itu tokdil. Tidak ada Allah lain kecuali siapa? Dia. Nah, kemudian kalau Yesus tidak ngomong kayak gitu, ini kayaknya doktrin Trinitas bisa dibenarkan. Tapi masalahnya begini. Ayat yang ke-34, ya, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Loh, Yesus itu membenarkan kata-kata orang Yahudi dengan mengatakan, bijaksana kamu itu jawabanmu. Nah, kalau Yesus sudah mengatakan itu, kira-kira kita memahaminya bagaimana? Ya jelas benar apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Kalau Allah itu Esa, tidak ada yang lain kecuali Dia, dan itu dibenarkan oleh Yesus. Iya, jadi begini, dari Mas. Satu perikop itu, ya oke, apa Mas Beni? Iya, memang sebetulnya itu jelas banget ya, tapi aneh, orang-orang ini aneh itu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu saja sok pinter, sok ke Ibrani-Ibranian gitu ya, dibuat seolah-olah kata satu itu jadi satu yang bukan biasa gitu ya. Mereka bilang, oh echad itu bukan satu, echad itu kesatuan gitu. Nah padahal loh, echad itu artinya podo wae mbek satu, podo wae mbek one gitu. Nggak perlu pakai bahasa Ibrani, nggak perlu pakai bahasa lain. Echad itu satu, satunya bahasa Indonesia sama dengan echadnya bahasa Ibrani. Nggak usah aneh-aneh gitu loh. Jadi mosok satu itu kalau bahasa Jawa itu jelas setunggal kan gitu ya. Tapi kalau di teman-teman kita saudara-saudara kita Kristen, satu itu bukan setunggal, tritunggal kan lucu. Ya. Frans mau nambah apa Frans? Kayak kamu punya data ini Frans. Iya, jadi ada kalau saya bicara echad ini memang sangat menarik ya, karena betul. Pertama saya mau tegaskan seperti yang disampaikan Pak Beni bahwa echad itu betul-betul seperti bahasa Indonesia satu, bahasa Inggris one ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu kan echad satu, kalau dua itu senayin, tiga salos, empat arba, lima kamsa, enam sisa, tujuh sifa, delapan semona, sembilan tisa, 10 asara ya. Jadi seperti itu satu echad, sangat sesederhana itu memang. Nah, kemudian menyikapi apa yang disampaikan Mas Joko, mumpung belum lupa ini ya, saya ingin berulang. Jadi kekristenan itu tidak bisa lepas dari Yahudi. Beberapa hari yang lalu ada siaran langsung dari Lembaga Alkitab Indonesia ya. Pembicaranya Ketua Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru. Bisa dilihat nanti teman-teman, langsung dibuka di website di channel YouTube-nya LAI ya. Di situ Hortensius memberitahu bahwa kekristenan itu sebenarnya ya bagian dari Yahudi. Jadi kekristenan awal itu Yudeo-Kristen. Nggak bisa lepas. Jadi Allah yang dikabarkan oleh Yesus. Yesus memang memberitakan suatu Injil atau kabar baik yang baru. Tetapi Yesus tidak mengabarkan suatu konsep Allah yang baru. Jadi Allah yang dikabarkan Yesus dan para rasul penerus Yesus adalah Allah yang sama persis dengan Allahnya orang Yahudi. Maka tadi sama Mas Joko sudah bagus sekali dipaparkan bahwa betapa bijaksananya. Karena memang ya itulah kebenarannya. Jadi Allahnya orang Yahudi ya sama dengan Allahnya Yesus. Ini yang ingin saya tambahkan Pak Beni, bahwa saya dulu juga pernah mengikuti seminar ya. Seminar tahun 2007 di Semarang, bulan April tanggal 28. Itu seminar besar,
ada 4 narasumber, dan ini 3 dari narasumbernya itu ada fotonya di sini, bisa dilihat nih ya. Ini ada Romo almarhum dia, Romo Tom Jacobs, emeritus ya, ahli dogma dan kitab suci lulusan Roma. Kemudian yang ini Romo Bono, Profesor Dr. Bono Wiratmo. Dan ini Hortensius, ini masih aktif di Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ketika membahas kata echad, ketiga pembicara ini Romo, ini ketua Lembaga Alkitab Indonesia bagian penerjemahan. Mereka sepakat, bolak-balik oleh audiens dicecar, ditanya, bagaimana dengan kata echad? Romo Tom tuh bolak-balik menerangkan, menjelaskan, Romo Bono juga dari Hortensius. Sama, tegas mengatakan Romo Tom bahwa echad itu benar-benar satu, tunggal. Bukan gabungan, bukan kesatuan. Satu benar-benar. Itu berulang kali dijelaskan sampai Romo Tom agak-agak jengkel ya. Karena satu, beneran satu. Dia bilang begitu. Jadi echad jelas bukan gabungan, bukan kesatuan. Itu sangat jelas. Iya. Iya, Oke, saya rasa terima kasih. memang segitu. Iya, Mas Joko. Ya. Jadi yang kemudian jadi acuan bagi teman-teman Trinitas itu kan Kejadian 2 ayat yang ke-24. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Ya, kalimat inilah yang kemudian dijadikan sebagai pembenaran bahwa satu itu adalah sebuah kesatuan. Namun kalau dicermati ya ayat ini juga sederhana sebenarnya. Satu daging itu kan artinya satu tali pernikahan, toh. Ya. Nah, pertanyaan saya begini, yang dibilang di Alkitab itu tentang satu pernikahannya. Jadi bukan berbicara tentang apa yang ada di dalam diri dari pernikahan itu. Ada enggak pernikahan? Sinyalnya kurang jelas, Mas. Suaranya putus-putus. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Oh, putus enggak jelas. Iya, iya. Jadi menjadi satu daging itu dalam arti yang lain adalah satu pernikahan. Ya toh? Nah, pertanyaannya, yang ditunjuk itu kalimatnya adalah terjadi satu pernikahan. Ada enggak pernikahan yang terjadi di Taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa selain pernikahannya Adam dan Hawa? Oh ya, enggak ada. Jadi tetap saja satu pernikahan, menyebutnya kepada satu pernikahan. Saya ilustrasikan begini. Ya, saya ilustrasikan. Ini ada pisang ini. Ya. Pisang ini orang Jawa mengatakan satu cengkeh. Ya, satu cengkeh. Satu tandan bahasa Indonesia ya. Ya. Nah, ini satu tandan. Tapi mereka mengatakan, lah iya kan satu kesatuan itu. Tapi saya ingin jelaskan bahwa ini yang disebut dengan satu tandannya yang dibilang. Ini satu tandan. Coba kalau seandainya ini saya putus satu ini, saya ambil satu pisang, apa sama satu pisang dengan satu tandan coba? Sama enggak? Nah kalau itu sama, ya saya kepada pedagang buah bilang, Pak, saya beli satu pisang saja, biar saya dikasih satu tandan. Ya kan? Ya. Kan gitu logikanya. Ya, jadi kalau saya beli satu tandan anggur, saya enggak perlu ngomong, Bu, saya beli satu tandan anggurnya, enggak perlu. Saya cukup, Bu, saya beli satu buah anggurnya. Terus saya dikasih satu tandan anggur. Ya bangkrut tukang buahnya, kan gitu. Ya, jadi satu yang dimaksud itu adalah satu tandannya. Satu tandan pisang. Ya berarti satu tandan pisang berbicaranya. Satu pernikahan. Tidak ada pernikahan lain di Taman Eden kecuali pernikahannya Adam dan Hawa. Jadi bukan satu kesatuan. Nah, kalau satu kesatuan bilang begini, saya bilang begini saja. Angka bilangan itu menurut Trinitas 0. Kesatuan 2, 3, 4, 5, 6. Karena satu kan sama dengan kesatuan. Loh, inilah lucu nanti.
anak-anak SD jadi bodoh semua itu, nanti nggak bisa ngitung. Ya kan? Ya, tapi sebetulnya Jadi itu sebetulnya hal yang sangat sederhana ya. Saya rasa kalau boleh saya katakan memang orang itu mengada-ada. Mengada-ada itu cari-cari masalah gitu. Jadi hal yang sudah jelas dibuat jadi rumit gitu ya. Jadi saya sering tanya gini, ketemu sama orang bilang gini, loh itu Ulangan 6 ayat 4, Yahweh itu tidak dibilang Yahid, tapi Echad. Loh, Echad sama Yahid itu beda gitu. Nah, intinya gini, dia menuntut kalau memang Allah itu satu toktil harusnya Echad, bukan Yahid. Sorry, kebalik. Kalau Allah itu hanya satu tunggal, harusnya dikatakan Allah itu Yahid, bukan Echad, gitu kan? Tapi anehnya, dia minta bukti Allah itu Echad, saya kasih bukti. Dia minta bukti Allah itu Yahid, saya kasih bukti. Tetap juga nggak mau percaya. Jadi maunya apa? Itu maunya cuma sekedar cari masalah saja, mengada-ada. Nah, Allah Yahid itu di mana buktinya? Allah yang Yahid itu buktinya ada di Yohanes 17 ayat 3. Itu kata-kata Yesus sendiri. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya itu, karena perjanjian baru itu bahasa Yunani disebut sebagai mono atau monos. Nah, mono atau monos itu bahasa Ibraninya Yahid. Gitu. Jadi mau minta bukti Allah itu Echad, Ulangan 6 ayat 4. Mau minta bukti Allah itu Yahid, Yohanes 17 ayat 3. Terus kurang apa lagi? Mau minta apa lagi? Jadi memang cuma sekedar mengada-ada menurut saya. Jadi itu. Ya, terima kasih Mas Beni, Mas Fran, keterangan yang sudah memberikan wacana yang jelas. Saya ada tambahan sebenarnya. Apa Mas Fran? Boleh ya, saya ada tambahan. Oke, silakan. Jadi kan kita membahas kata Echad ini bisa ada dua hal penting yang harus kita pahami. Pertama dari segi tata bahasa, pemahaman bahasa. Nah, kalau kita bisa tanya tentang bahasa kepada ahli bahasa Ibrani, ada banyak di Indonesia ya. Dan salah satunya tadi sudah saya sampaikan, bukan salah satu, salah tiganya ya. Ada Romo Tom Jacobs, ada dari LAI, Hortensius, ada juga Romo Bono. Mereka ahli-ahli Ibrani ini mengatakan bahwa Echad itu betul-betul satu tunggal, bukan kesatuan, bukan gabungan. Kita juga bisa tanya langsung kepada orang Yahudinya. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah kita melihat yang ada di Alkitab atau secara sola scriptura. Apa kata Alkitab tentang kata Echad? Salah satunya bisa kita bandingkan Mas Joko tadi di dalam Yosua, kitab Yosua pasal 12 ayat 9 sampai 24. Itu menceritakan tentang raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Itu mulai ayat 9 itu dikatakan raja negeri Yeriko 1, itu ditulisnya Echad. Raja negeri Yerusalem Echad. Raja negeri Hebron Echad. Semua dirinci. Sampai dikatakan di ayat 24-nya, jadi jumlah semua raja yang dikalahkan adalah 31 orang. Nah, jelas di sini bisa dikatakan bahwa jumlahnya adalah 31 orang. Maka jelas artinya raja negeri Yeriko yang Echad itu satu pribadi. Bukan kesatuan. Kalau raja Yeriko-nya kesatuan, raja negeri Hebron kesatuan, maka tidak bisa dikatakan jumlah semuanya 31, nggak bisa. Jadi membuktikan, ditegaskan bahwa 31 artinya Echad-nya itu betul-betul satu saja. Ya. Bukan ya, terima kasih, gabungan, bukan kesatuan. Ya. Jadi Yosua 12 ayat 9 sampai seterusnya itu berbicara tentang pribadi raja. Bukan berbicara tentang sebuah kerajaan. Jadi Yosua 12 ayat 9, raja negeri Yeriko itu satu, raja negeri Ai sebelah Betel itu satu. Ya enggak ada toh misalnya raja Yeriko itu 3. Ya mesti satu. Nah, satu itu ada, siapa? Mas. Ada argumennya gini. Raja walaupun dibilang satu, tapi raja itu kan
ada kepala, ada kupingnya, ada badannya, itu kesatuan. Bagaimana kalau gitu, Mas? Iya. Raja itu Nah, kesatuan menarik, dari kepala, badan, tubuh, tangan, gitu. Bagaimana? Ya, begini. Menarik, kalau logikanya seperti itu, sebenarnya di dunia ini tidak ada yang satu, Mas Iya, Beni. iya. Iya kan? Yang Coba satu. bayangkan. Misalnya satu batu. Apa benar itu satu batu? Ya enggak toh. Di dalamnya itu masih ada unsur-unsur kimia yang lain. Ya toh? Seperti unsur besi dan lain sebagainya. Kalau misalnya Mas Beni punya pemahaman orang-orang Trinitarian bahwa oh enggak, satu raja itu punya tangan, punya telinga, punya mata dan lain sebagainya, punya hidung satu. Ya enggak bisa kalau hidung dikatakan satu, karena di dalam hidung itu masih ada rambutnya, masih ada apa yang ada di dalam hidung. Ya kan? Kalau mau dibilang rambut, ya enggak bisa satu. Karena rambut itu masih ada unsur-unsur yang lain. Iya. Ya memang Iya kan? menurut saya ya mengada-ada. Ada yang pernah, yang biasanya kita dengar tuh begini, Mas. Ya Allah itu memang satu, tapi 3 pribadi. Ya pernah dengar kan? Sering sekali dengar gitu kan? Saya menganggap itu mengada-ada. Itu seperti ini ilustrasinya. Kan Allah itu satu hakikat atau 3 pribadi, tapi satu hakikat. Nah, itu ilustrasinya tuh begini. Kalau saya pada saat yang sama menikah dengan Brenda Manurung. Nah, Brenda Manurung itu Batak ya. Lalu saya juga menikah dengan Anne Ong. Nah, Anne Ong itu keturunan Cina. Terus menikahi juga dengan Rachel Talesu. Rachel Talesu itu orang mana? Kupang ya kan? Lalu saya bilang, saya ini pelaku monogami. Istri saya 1. Kira-kira saya diketawain apa enggak? Orang pasti protes, istrimu 3, kamu tuh poligami kok bilang monogami. Lalu saya bilang, enggak. Mereka memang 3 pribadi. Tapi satu hakikat, mereka itu hakikatnya manusia semua. Jadi istri saya 1, saya ini pelaku monogami. Bagaimana kira-kira gitu? Saya rasa ya pemikiran yang sama seperti kita ini. Seperti saya Tirta Sujoko, ada Fran Donald, ada Beni Setiawan. Kemudian saya bilang, mari kita ngadakan Zoom 1 orang, tapi isinya telu. Ada Pak Fran, ada Beni. Ya ini mesti diketawain orang, ya kan? Jadi 1, saya bilang 1 Beni Irawan. Di dunia ini tidak ada lagi Beni Irawan yang seperti hari ini saya Zoom itu tidak ada lagi. Ya itu Beni Irawan yang sekarang saya lihat di Zoom ya seperti itu. Makanya kemudian begini, Alkitab itu juga membandingkan juga ya. Ya, membandingkan. Bagaimana sih orang bisa mengerti tentang satu Allah itu bagaimana? Supaya tidak salah pemahaman satu itu jangan sampai salah menjadi sebuah kesatuan. Ini contohnya Malaki 2 ayat yang ke-10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Satu Bapa yang dimaksud ini adalah Abraham. Kata echad kan sama. Bukankah kita mempunyai satu Bapa? Satu Bapa itu maksudnya Abraham. Saya mau tanya, Abraham yang istrinya itu adalah Sarai dan Hagar, punya anak Ishak dan Ismail, itu ada enggak yang lain, yang Abraham yang lain? Enggak ada. Ya itu. Nah, kemudian disandingkan dengan bukankah satu Allah menciptakan kita? Jadi satu Bapa yang kata satu dipakai dan satu Allah itu sebanding dan selurus itu. Sama persis. Kalimatnya, bahasanya sama, artinya ya sama. Kalau Abraham yang dimaksud itu satu ndil di dunia ini, tidak ada yang lain, ya Allah ya seperti itu satu. Itu yang pertama. Di perjanjian baru ada enggak? Ada. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, karena Allah itu satu, maka Esa pula perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Saya mau tanya ini sama orang-orang Kristen Trinitarian. Yesus itu ada 2, ada 3, ada 4, atau ada 1? Mereka pasti jawab, Yesus itu cuma satu ndil. Lah kalau Yesus satu ndil, ya Allah itu juga satu ndil gitu loh. Jadi sederhananya seperti itu. Alkitab selalu memberikan perbandingan-perbandingan untuk menyatakan Allah itu satu, ya wis satu. Sederhana sebenarnya.
Alkitab itu. Seperti yang dibahas tentang Mesias beberapa waktu yang lalu. Ya wis, Mesias itu diurapi. Anak Allah itu bukan Allah. Ya wis, seperti itu. Nah, demikian juga dengan kata satu. Jadi Alkitab ini dipahami sederhana sebenarnya. Itu makanya Alkitab pernah mengatakan demikian, bahwa firman Tuhan itu bisa dipahami oleh siapa saja. Oleh orang-orang yang bodoh pun bisa memahami. Jadi kalau seandainya sekarang hari ini banyak orang-orang pandai yang memahami kata satu itu menjadi sebuah kesatuan, itu sudah enggak masuk akal menurut Alkitab. Ya, satu itu satu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau Allah satu, ya hanya satu saja Allah yang ada di surga. Tidak ada Allah lain kecuali siapa? Dia, yaitu Yahweh. Ya. Iya. Saya rasa ada tambahan teman-teman? Ada tambahan. Iya. Halo? Ya, halo. Iya, saya mau tambahan bisa ya? Yuk. Ya, Mas Joko bilang ada ayatnya di Alkitab itu di 2 Korintus 1 ayat 13 ya. Ini Rasul Paulus mengatakan, sebab kami, maksudnya kami adalah para rasul ya. Kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Jadi para rasul itu memang betul menuliskan itu ya dengan bahasa manusia yang mudah dipahami. Jadi kalau ngomong satu ya satu. Nah, terkait dengan tadi juga disinggung oleh Mas Joko bahwa Allah itu satu, terus Yesus juga satu. Itu ada ayatnya juga di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa atau satu, bahasa Inggrisnya one. God is one. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Jadi Allahnya satu, manusianya banyak, terus pengantaranya juga satu. 1 Timotius 2 ayat 5. Yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi Allahnya satu. Yesus diposisikan sebagai pengantara kepada Allah yang satu. Sudah sangat jelas, very clear kalau orang Madura bilang. Iyalah. Jadi begitu ya teman-teman? Ya, sudah saya rasa jelas tuh. Sangat jelas. Jadi kalimat satu itu jangan diartikan menjadi yang lain. Menjadi kesatuan itu enggak alkitabiah sama sekali enggak ada. Ayat yang mengatakan Esa itu satu kesatuan itu wes enggak ada. Jadi jangan sampai kita keliru memahami ayat yang sudah jelas kemudian menjadi kabur hanya gara-gara dogma. Jadi satu ya wes itu. Satu itu sini, satu ndil ya. Enggak ada yang lain. Oke, teman-teman. Sampai di sini kita perjumpaan ini barangkali waktu yang lain kita akan bisa berjumpa dalam topik yang berbeda. Ya.